Film ini diawali dengan kesendirian seorang wanita cantik, yang sedang duduk menunggu kedatangan kekasihnya, namun tak kunjung tiba, dia pun beranjak jalan dengan pilunya hati yang tergores luka. Dia mendatangi sebuah minimarket 24 jam, untuk membeli minuman bersoda, namun saking galaunya dia melupakan minuman tersebut di atas meja penjual. Dia bertemu seorang pria, dia menghampiri langsung merampas minuman sang pria itu, sekaligus meminumnya. Tanpa rasa malu wanita ini pun langsung bergegas pulang. Setibanya di dalam bis yang dia tumpangi, dia pun tersadar bahwa dompetnya telah tertinggal pada toko yang tadi sempat dia membeli minuman. Mengecek kembali dan ternyata benar dompet itu ada pada kasir. Setibanya di rumah, dia pun disambut oleh ibu dan adiknya. Mereka makan bersama. Dia tiba di tempat kerja baru dan selalu digosipin. Dasar para wanita toksik. 만들어봐야 하나? 야, 반가워요. 얘기 많이 들었어. 동기인데. 지금은 와이프. Dia diajak jalan-jalan bersama ayahnya ke tempat kerja ayahnya sekaligus refresh dari galaunya. Ayahnya pun bekerja dan dia tetap menunggu di dalam mobil. 갔다 오세요. 무슨 일 있나? 그래 한번 보셔. 그러니까 뭐였지? 문제요? 지난주에 비 존반이었습니까? 한번 볼까? 이제 안 끝납니다. 네? 사장님 말 잘해서 내일 모레 다시 오라고. 사장님. Terlintas seorang karyawan ayahnya, dia pun memandang pria itu dari dalam mobil dengan terkesima. Ia menyadari bahwa pria itu adalah pria yang dia temui saat di toko minuman di waktu malam itu. Keesokan harinya dia ke kantor namun terjadi kerusakan pada ruangannya. Dia menghubungi ayahnya untuk membantu memperbaiki ruangan tersebut. 제가 아빠 진짜 그러실 수 있어요? 당연하지. 아빠가 네 뽕 아니? 어? 걔가 사람 하나 보낼 테니까. 알았지? 어? 걔 아주. Ternyata karyawan ayahnya adalah pria itu lagi yang dia jumpai saat membeli minuman. 이렇게 와주셔서 정말 고맙습니다. 이쪽으로. 분명히 제가 두 분의 Setelah merenovasi ruangan kerjanya, dia membeli minuman namun dihampiri pria itu dan dilakukan sama seperti yang pernah dia lakukan. 돌아가세요? Di saat dalam perjalanan pulangnya, tasnya dijamret oleh pria bermasker, namun dihalaunya oleh pria yang tadi lagi. Apakah ini adalah awal dari takdir untuk menyatukan mereka? 저래서 물건 팔아요? 이게 다 저기 참은 예를 들어 Akhirnya mereka pun pulang bersama dengan kondisi mobil yang rela berkorban demi membantu menghalau niat jahatnya si penjamret tadi. Berdialog dua arah pun terjadi untuk menjalin komunikasi. Mungkin dari kisah yang tadi dilalui mereka sudah memiliki sesuatu yang menggoda hati, namun ya begitulah. 미안해요. 뭐가요? 콜라 날치기. 제가 원래 저기가 좀 심해요. 엄청 좋겠어요? 이 길로 빠지는 거구나. Keesokan harinya, dengan hati yang gembira dia siap menyambut karyawan ayahnya yang bertugas merenovasi. Namun pria itu tak datang. Tak sabar hatinya, akhirnya dia pergi menghampiri pria itu. Di lokasi kerjanya, sungguh berniat bertemu. Apakah dia mulai ada rasa rindu? Atau apa? 뭐예요? 여기 계신
Malam pun tiba, dia datang dengan mengajak teman-temannya untuk menjumpai pria itu, yang mana sedang duduk bersama rekan kerjanya, lagi melepaskan beban kerja seharian, dengan cara menikmati minuman beralkohol. Tapi bukan sopi kepala, bukan moke, bukan juga arak, intinya sejenis itu yang biasa dibilang soju. Dia pun terhanyut oleh suasana hati, dan mencicipi satu gelas loki minuman itu. Dan apa boleh buat ikatan cinta pun terjalin, dengan naturalnya alam dengan keheningan malam. Wow! Kencan perdana pun berjalan di arena latihan baseball. Pria ini mengajak dan mengajari dia cara memukul bola baseball dengan tepat. Tahapan demi tahapan proses berjalan, akhirnya dia mampu memukul dengan tepatnya. Mereka pun bersorak. Kisah cinta mereka pun mulai berjalan lancar melaju, bersemi melewati hari demi hari. Semakin hari semakin sayang, adu romantisnya. Hari-hari terasa ceria untuk melewatinya. Setibanya di tempat kerjanya masih terbawa hangatnya benih-benih cinta yang dia lalui. Namun tiba-tiba tersadar akan adanya momen terpenting yang sempat dia lupakan setelah menemukan kunci yang tertinggal di dalam tas yang dia pakai. Seakan akan membuka lembaran lama. Setelah ia kembali dan mencoba melewati lembaran luka di masa lalu, yang mungkin masih saja membekas di hatinya. Dia mencoba untuk berbagi dengan kekasihnya, namun pilu hatinya selalu menghantui dirinya. Dia merasa bersalah akan apa yang selama ini dia jalani. Dan pria ini tak akan melepaskan ikatan cinta ini begitu saja. Dia mencoba meyakinkan bahwa tak ada yang salah dalam hubungan ini, yang berlalu biarlah berlalu. Semakin hari hubungan mereka semakin terikat erat, dia pun menceritakan sosok pria yang dia senangi kepada ayahnya. Dan ayahnya mengajak pasangannya untuk bertemu keluarganya. Dilema pun dialami pria ini karena orang tua dari kekasihnya adalah bos di tempat dulu ia bekerja. Tak henti-hentinya dia mengajak kekasihnya untuk bertemu keluarganya, namun selalu saja, sang pria menolak ajakannya dan berkata, apakah pantaskah seorang putih hidup bersama dengan gelandangan seperti saya? Wow, terlalu dalam kata-katanya yang keluar dari ucapan sang pria ini. Wanita ini sudah terlanjur sayang pada pria ini, terkadang kekecewaan muncul dari hatinya karena pria ini belum berniat untuk melaju ke tahapan yang lebih serius. Di saat mereka sedang makan malam di sebuah restoran, ternyata wanita ini telah merencanakan pertemuan dengan keluarganya. Pria ini pun kaget, namun apa boleh buat, dia menyikapinya dengan baik. Suasana pun menjadi hening seketika, dengan beban yang dia tanggung wanita ini pun meminta keluar sebentar bertujuan menenangkan diri. Sang ayah pun menginterogasi pria ini sedemikian rupa mencari bibit bobot, latar belakang keluarga, bahkan pria ini langsung dipecat secara lisan. Sungguh memilukan bukan? Di saat percakapan ingin diselesaikan, namun wanita itu tak kunjung balik. Dan ternyata, dia telah terjatuh di luar sana, tanpa mereka menyadari. Spontan sang pria itu berlari dan mengangkat bahkan mengantarnya ke rumah sakit. Terharu sejenak sang ayah melihat hal ini. Tiba-tiba wanita ini berdandan cantik dan ternyata mereka melanjutkan hubungan ini ke tahap pernikahan yang telah disetujui keluarga sang wanita. Dia mulai melupakan hal-hal kecil, mungkin karena terlalu banyak pekerjaan rumah tangga ya. Suaminya mulai nakal, mengecek higien personal istrinya, dan begitulah. Di tempat dia bekerja, datang mertuanya bersama seorang pengusaha, yang memberikan dia lokasi tanah lapang yang kosong di atas bukit yang luas. Ternyata pria itu ingin membangun sebuah bangunan, dan membutuhkan bantuannya sebagai seniman arsitek untuk menyusun rancangan bangunan itu. Miniatur sketsa bangunan itu telah selesai dia buat, dan bersiap mempresentasikannya. Apakah semua berjalan sesuai harapan? Dan ternyata mereka terkesima dengan apa yang dia paparkan, dia berhasil meyakinkan mereka dan kontrak kerja pun disetujui. Pekerjaan awal pun berjalan sesuai harapan, tahapan demi tahapan perlahan-lahan dia melengkapi kebutuhan rumah tangga tanpa diketahui istrinya. Sungguh baik pria idaman ini. 아니. Keesokan hari pun tiba dia pergi menjumpai dokter, untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya, dan dianjurkan dokter untuk kembali lagi, kontrol kesehatannya pada minggu depan. Dan di lain tempat, suaminya dengan giat bekerja di kantor barunya, dia kini menjadi mandor sekarang. Dia telah mempekerjakan rekan lamanya, untuk membantunya dalam menyelesaikan proyek kontrak ini.
Hari-hari pun berlalu, dan dia pun kembali melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter. Namun dia telah melewatkan jadwal yang dijanjikan. Kini telah 2 minggu, seharusnya tepat seminggu dia harus melakukan kontrol kesehatannya. Dia mulai mengalami penurunan daya ingat. Tak tahu pengaruh apa lagi sehingga dia bisa seperti ini. 박사님, 무슨 질문들이 이래요? 어머니 언니를 뭐라고 부르죠? 네, 풍선을 날립니다. Seusai pemeriksaan dia pun bergegas menuju tempat kerjanya, tak disangka dia bertemu dengan mantan pacarnya yang dulu meninggalkannya di stasiun kereta, dan ternyata mantan pacarnya telah menjadi bos di kantornya. Ya, mantan lagi, mengapa harus bertemu di waktu yang tidak dibutuhkan kini? Dia melanjutkan tugas kantornya di rumah, namun sepertinya dia melupakan sesuatu. Ternyata dia tak menyadari bahwa suaminya sedang bersamanya di rumah, dia beranggapan bahwa suaminya belum pulang. Daya ingatnya memang semakin parah jika dilihat dari peristiwa ini. 말씀을 Keesokan harinya ia bertemu dengan dokter untuk mengecek hasil pemeriksaan kemarin, dan ternyata benar, hal yang tak terduga pun sedang dialaminya. Dia mengidap penyakit Alzheimer, sungguh terpukul semenjak mendengar penjelasan dokter, dan dia pun bersedih terlarut dalam angan-angan yang jauh. 치매 판별을 이길 수 있어요. Dokter mengatakan bahwa perlahan-lahan ingatannya akan hilang, sehingga orang terdekat pun bahkan keluarganya akan dia lupakan, mengingat hal itu. 가족이 누군지 지금 Dia terus menangis, sungguh pedih kisah hidupnya wanita ini. Dia berencana tak ingin pergi ke kantor dan ingin meluangkan waktu bersama suaminya. Dengan alasan ingin mendapatkan momongan, dia terus mencoba menutupi apa yang sedang dia alami dari suaminya, karena tak sanggup apabila mengetahui penyakit yang dia derita. Dalam kesedihan dia terus mencoba tersenyum seakan-akan semua sedang berjalan baik. Dia siap melayani suaminya dengan menyiapkan sarapan pagi sebelum suaminya terbangun, dan tak ingin ke kantor lagi. Dia ingin kesempatan dan kenangan ini terus ada dan berarti bagi suaminya, tak ingin hilang secepatnya. Mencoba terus mendekatkan diri dengan suaminya, tak ingin melupakannya. Terbangun dari tidur siangnya, dia dihubungi oleh bosnya di kantor, untuk meminta waktu bertemu membahas apa penyebabnya sehingga dia tak ke kantor lagi. Di lain tempat suaminya mendatangi sang dokter untuk mengecek kondisi apakah yang dialami istrinya. 우리 박사님도 반병성 알츠하이머만 연구하신 분이라고요. 어떻게 알아? Istrinya mengalami kebingungan dan lupa tujuan mana yang ingin dia pergi. Sementara itu dokter terus menjelaskan kepada suaminya bahwa semua yang dilalui istrinya akan perlahan-lahan terlupakan. Kenangan terbaru lebih cepat dilupakan dan dia akan kembali mengingat kenangan lamanya. 우리가 처음 만났던 곳에 Dokter menjelaskan bahwa istrinya juga mengidap penyakit yang sama. Dulu sebelum istrinya meninggal dia mencoba membuat skenario bertemu pada tempat di mana mereka awal bertemu, dan mengagumkan istrinya mampu mengingat peristiwa yang terjadi 3 menit lalu namun menatap dokter itu dan berkata, "Siapa kau?" 여보세요? 누구야? 어리란 게 참 신비로운 거야. Penuh kecemasan dia mencoba menghubungi istrinya namun orang lain telah menemukan selulernya yang terjatuh di jalanan. Sementara itu istrinya melihat mantannya dan beranggapan bahwa mereka masih memiliki hubungan seperti dulu. 이게 말입니다. 아, 이걸 어떻게 해서? 영미 씨, Suaminya terus mencari istrinya namun tidak bertemu. Akhirnya pertemuan itu pun terjadi di tempat latihan baseball, dengan sedih hati dia mencoba tegar menjemput istrinya. Menyembunyikan luka yang tersimpan seolah tak tahu apa yang sedang dialami istrinya. Tambah lagi penyakit istrinya, ia melupakan semuanya dan kembali mengingat mantannya sebagai suaminya. Dasar mantan pura-pura mencari kesempatan. Tak lama kemudian muncul sang suami yang hendak lebih awal pulang bekerja, dan bertemulah mereka. Si mantan brengsek itu pun diberikan pelajaran yang bermakna, hingga babak belur seperti maling yang hajar warga. Tobat, mampus, suka merusak hubungan orang lain. 죽여봐. 스승님, 변호사를 죽였다. 죽었어. Selalu saja di waktu yang tidak tepat, datang keluarga ke rumahnya, dan sedang menyaksikan aksi pemukulan tersebut. Pertemuan keluarga pun terjadi, sang mertua ingin mengambil anaknya kembali dan merawatnya. Namun dia tak mau, selaku suami dia tetap harus menjaga istrinya. 너 보면 똥오줌 못 가리는 게 치매야. 제 사람입니다. 제가 보살피겠습니다. 써. 하지만 지금은 냉정해야 돼. 이제 그만하자, 라마. 언니. 수진아, 괜찮아? 엄마야. 이걸 또 왜요? Dengan beban yang berat ia tetap berusaha bekerja semampu dia namun selalu dihantui rasa sedih. Pagi pun tiba, dan ia pergi ke lokal. Perlahan-lahan tersadar istrinya menyadari bahwa penyakitnya sudah terlalu parah, dia telah melewatkan banyak peristiwa penting dengan suaminya, dia pun tak mampu ini menjadi beban bagi suaminya. Dia menitipkan surat kesedihan dan pergi entah kemana, menjauh dari suaminya agar tak mau membuat luka dalam kehidupannya, dia merasa bersalah atas rasa cinta yang dia selama ini dia berikan pada suaminya. 내가 말고 있죠. 기억이 또 사라질까봐 두려워요. 내 마음 다 얘기하고 싶은데 다 보여주고 싶. 사랑해요. 미안해요.
건방진 건 내 인생 최고의 행운이었어. 난 내 몸에서 당신을 몰아낼 수는 없어요. Dia merobek surat perceraian yang diberikan mertuanya kepada dia. Dia tak ingin bercerai dengan istrinya. Kini dia telah hidup dengan kesendirian tanpa istrinya. Mertuanya sengaja membawa istrinya ke tempat rehabilitasi agar istrinya tak melukai siapapun. Dia menjumpai istrinya. Walaupun ingatan istrinya tak dapat lagi disembuhkan, dia telah melupakan semua tentang suaminya. Dengan rasa luka yang ingin dia obati, dia meminta perawat jaga agar meluangkan waktu sejenak bersama istrinya jalan-jalan bertujuan mencoba mengembalikan ingatan istrinya. 여기서 바꾸는 게 줄까? Tiba saatnya dia merancang skenario bersama keluarganya, mencoba membuat adegan di mana awal mereka bertemu di tempat yang sama. Namun itu tak mengembalikan ingatan akan kenangan istrinya. Mereka semua terhanyut dalam kesedihan karena keajaiban itu tak terjadi. Namun tak menghentikan rasa sayangnya pada istri, dia mengajak jalan dan ingin hidup bersama walau dalam kondisi apapun suka maupun duka mereka harus lalui bersama. Inilah ending dari film yang begitu memukau hati menggores rasa pedih yang menceritakan cinta seorang pria yang tak pandang suka maupun duka. Terima kasih sudah bersama dalam membantu channel Sahabat Ampa-Ampa. Semoga penonton menjadi refleksi hidup dalam keluarganya. Terima kasih.